warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Casting dulu. Apa ganti-ganti apa kabar ya ampun. Udah sekian Itu enggak sama-sama. sekian abad kau ninggalin aku. Tega kau ninggalin. Allah aku tinggalin pasangan kau gonta-ganti gitu ya, ada cewek ada cowok. Kau coba gak lo? Nah, woi, Oh. asik weh. Iya pasangan ini partner presenter kan. Kadang aku pakai juga malam. Yang Hah? cowok. Hah? Yang cowok. Maksudnya? Ya pergi ngopi. Oh. Pakai apa? Ya pakai motor Duit. motornya. Oh, pakai duit. No. Hati lah ngomongnya. Punya duit aku sekarang. Ini masuk. Berapa? Ya malam lagi. Mana? Ayo. Aku lah malas aku Kira apa kabar, Pak? Aku dicuekin terus. Nggak boleh kayak gitu sih. Tapi aku udah ditanya kabar kan ya. Jadi jangan sok nyari kabar tentang aku ya. Aku tahu kok tentang kau. Semuanya aku tahu. Tidak, enggak. Kau tuh enggak sebegitu kenal sama aku. Oke. Oke, drakor kali. Jadi Oke, ganti-ganti apa kabar ganti-ganti ya ampun. Sopi baper. Come back to entah berita. Hah? Berita jangan lupa gue apa? Entah apa? kok kaku gue nih. Apa sih? Apa? Iko berita entah apa. Banyak. Halo ganti-ganti. Nah, ketemu lagi. Sehat nggak sih? Kita masih bergabung. Aku sekarang lagi panas. Covid lu. Tapi dekat kau langsung dingin aku. Asik. Soalnya kau Harusnya dingin. panas dong kata. Ayo. Gerah. Enggak kau soalnya sikap kau dingin ya. Oh gitu. Oh iya. Ya ampun, aku berusaha kan anak. Kayak S1 ya? Es batu. Ibarat kopi Ya kan gampang cair kalau es batu. Cairin aja sih. diseduh bentar langsung dingin. Kayak itulah. Kayak letter gunung ada ya? Iya, langsung dingin kayak itu. Ungkit Tapi- terus. ya, Yang kalau- kata oleh itu kan. Pergi jauh loh, udah ada. Kan ada aku kasih video udah. Salah kok namanya. Siapa tuh Leviana Sapitri itu siapa, Mak? Nama aku kan itu Mak. Itulah alasan aku tidak mau ngirim tuh. Kamu siapa? Kamu siapa? Tapi Wak sehat kan, Wak? Soalnya Sofi di sekitar Sofi lumayan ada yang sakit baru-baru nih. Oh iya ceritanya bos PL. Ya, alhamdulillah udah membaik. Covid. Iya. Semoga cepat sembuh ya. Ya, Untuk- untuk my mom. Mertua. My mertua. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat balik ke rumah. Masih Udah, ya? alhamdulillah udah dong. Udah. Ya? Udah. Cepat sembuh lah pokoknya. Jadi Bentar untuk lagi lah ke rumah. Besok aku bawain. Ada durian enggak, Mak? nyap ya, Mak, nyap. Nyap ya. Kau tadi ada durian. Tersebut. Coba ada bahaya. Oke, besok minggu depan Jadi aku OTW Nes nyari durian. Oke. Tidak, Bos. Ya kan? Dulu nyari apa? Sekalian PDKT sama Emak. Oh, enggak durian dapat banyak kan? banyak deh. Strategi. Ada tak? Enggak juga. Emang berapa durian sana? Hah? Durian sana berapa? Udah dijual. Udah dijual ya? Udah dong. Nah, aku tuh kan baik hati. Kalau dapat hati mak ya gratis. Wih, di keyakinan Mama. Eh, Enggak Mama. maksudnya ya Oh, penyayang kayak gitu dia sekarang. Mak tuh. Ya baik. Wih, mak mertua aku ya Allah. Jadi itu ganti-ganti intinya tetap jaga kesehatan ada. Ya. Stay apa, Pak? Stay safe, stay healthy, Stay- stay with me. Ya. Oh, won't you search with me? kita tahu. Stay with Iko Tiga berita Witanto. tahap apa ganti-ganti. Oke. Oke, ganti-ganti kayak biasanya kan, Pak nih. Data yang berubah kan, Pak? Nggak ada sih. Oke. Cuman Malah tuh berubah bukan dianya yang berubah, Bang. Tapi meja. yo Oh, mejanya berubah. Maksudnya cara-caranya. belum nyampe aku ngomong. Nah, Jadi apa? Jadi apa? Apa? Jadi Cepat. apa? Yuk, bisa ya. Ada something wrong Bunga lah. ada bunganya. Hah? Ada bunganya. Iya. Begini sekarang. Hai. Terserah aku kasih. Tapi ada hati tikus. Mouse, Ya, mouse. ini. Mau. Oh, hari ini tidak ada kita bawa berita tikus. Oh iya. Oh, gitu. Coba deh. Coba ada. Nah, gitu, Dati Bang. tebo ya dati. Oh, tidak ada. Minggu kemarin ada aku baca tebo. Kok nonton kemarin? Enggak sih. Baca cuman. Kau tadi bilang presenter yang itu tidak ada lagi gitu, Bang. Ya, Bang. Pasti Kemana nonton. lagi dah? Aku nonton di ini. Iya. Aku Kata ada berapa berita? 9 berita aku bawa kemarin. Kenapa 9?
Gue muncul aku. Oh, jadi Hera udah berubah udah 9 nih. Tetap 7 ah. 7. Ya kemarin. Ada. Aduh, itu. Oh, gitu. Ada, Oke, lah, ganti. teknis gitu makan. Ayo, Pak, kita masuk segmen, Pak. Bacalah. Segmen ngopi. Ngapa nih di segmen ngopi nih? Ngopi. Apa ngopi ya? Penasaran ganti-gantian nih. Di berita pertama, tanam ganja di kebun kopi, warga Bengkulu dibekuk polisi. Ini tanam ganjanya di kebun kopi. Sambil Kebun. kopi. Kebun kopi, Banyak kopi ya. di kebun kopi dekat ini kan, kebun kopi itu dekat. Nama daerah itu, Asta. Banyak kopi. Gitu. Ah, Kok tak masuknya nih? Lama-lama gue bawa ke Ih, Wak, kemarin Wak nyambung loh sama yang gitu, Wak. Yang mana? Ya udahlah, Wak, aku mundur lah. Yang mana? tak ada lagi mestinya. Ya udah, Yang mana? Yang mana? Ya, aku ini cuma nggak ngomong baik, apalah salah aja udah ya. Nanam di kebun kopi sini. Maksudnya apa gimana sih? Salah di kebun. Oh, ya udah. Kau skill Udah kau, sih, tolong. skill kau tuh lah berkurang gak? Ya tolong lah. Nama daerah, mumpung lagi di Jambi kan ingatnya kebun kopi, nama daerah. Warga Bengkulu dibekuk polisi. Tanam ganja di kebun kopi. Bacalah. Oh, sabar. Udah. Nah, ini ketikanya di Jangkat Timur, Merangin. Jadi Oh, seorang Jangkat. warga Bengkulu. Jadi dia tuh warga Bengkulu yang di Merangin. Tinggalnya di Merangin. Oh gitu. Dibekuk jajaran kepolisian dari Polsek Jangkat Merangin nih atas kepemilikannya terhadap tanaman ganja nih. Jadi pelaku menanam ganja di areal kebun kopi miliknya. Jadi dia tuh punya kebun kopi di Jangkat. Oh emang kebun kopi bukan nama daerah. Iya rupanya. Nah, kau tuh yang lolos. Kau dibahas. Tadi aku di awal kayak gitu bilang, "Be, kamu mau ngambil itu juga kan sebenarnya kan, Wak." Kau tuh yang itu. Oke, Skill kau tuh yang mulai habis. Pokoknya semenjak ada dia lah. skill Ada? kurang. Jadi maksudnya di kebun kopi Nian ya? Di daerah kebun kopi. Dia emang punya kebun kopi. Iya kan? Kebun kopi. Bukan di kebun kopi kan? Bukan daerah kebun kopi. Di kebun nih. Kok dibahas terus nih? Aduh. Ya udah kita cek dulu lah. Yang anu yang kebun Nah, kita kopi. tengok. Ya, betul. Tolonglah kirim kopi yang sini. Erpindi Surya 20 tahun, warga Bengkulu yang berkebun kopi di Desa Kota Baru, Kecamatan Jangkat Timur harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya dia diketahui menanam ganja di kebun miliknya. Hal itu diketahui setelah jajaran Polsek Jangkat melakukan penyelidikan. Selanjutnya mendatangi kebun yang bersangkutan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 bungkus kertas papir yang diduga digunakan untuk menghisap ganja. Bahkan setelah diinterogasi, pelaku mengakui adanya tanaman ganja yang ditanam di kebun miliknya tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan 3 pohon ganja yang tingginya sudah seukuran pinggang orang dewasa. Setelah dilakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti, selanjutnya Polsek Jangkat menyerahkan kasus itu ke Satuan Narkoba Polres Merangin. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres Merangin AKP Rezka Anugras. Dirinya menjelaskan saat itu pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diancam dengan pasal 111 ayat 1 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara minimal 4 tahun. Riko Saputra, Jack TV, ngabari. Tuh, jadi itu kebun kopi. Mungkin dikiranya ubi ditanamnya. Ida kalau sampai yang ketemu di kebun ada tahun lalu. Kan tahu kayak itu bentuknya ya. Agak mirip sih. Mirip dengan? Karena aku nengok videonya nonton tuh nak. Mirip dengan? Mirip sama ubi. Iya, Pak. Iya. Apa itu? Ah, tidak ada jauh ah. Tidak Itu ada kayak nak. tanaman-tanaman liar tuh nah. Kalau ditengok itu kalau ada di kebun. Daun-daunnya tuh nah agak mirip. Aku tengok tuh. Nggak tahu lah kayak mana kan. Nah, sopi Aku tengok kan di belum- kebun. Siapa tahu ada tuh mahal loh kan. Mahal lah ganja. Namanya Nak ganja. dijual kan ada. Yang kau punya enggak tahu kau. Ada sih Tahu. Tua, Ubi. ganja muda. janda. Sekarang mainannya gitu kau. Kau apa kau? Nggak bisa bawa itu. Ada. Ah, Kan cuma bercanda. Jadi umur berapa? Apa sih? dosa. Ayo. Kasus itu kayak. Oke. Jadi tuh tanaman ganja itu masih kecil kan, Pak? Sebatas pinggang. Iyalah Itu udah bisa dikonsumsi. pinggang orang dewasa. Udah bisa dikonsumsi. Sudah lah. Sudah. Jadi yang diambil tuh apa itu daun-daunnya? Daunnya Terus diapain? dikeringin, Dikeringin. jemur. Sudah tuh. Udah. Tak tahu lah lagi pengolahan kayak mana. Yang setahu aku Pakainya sih gimana? itu.
Mungkin dihirup, disap. Kau tahu? Kok kamu macam-macam? Oh dibakar gitu ya? Dibakar. Dan sampai memang nggak tahu. Kayak rokok, kenapa kayak ini. rokok, kayak rokok. Oh, jadi nggak ganja tuh kayak ngerokok gitu. Iya. Kayak gitu ganti-ganti. Jangan dicoba ganti-ganti. Sensor. Terus tuh ngapa dia? Hah? Udah lah, party lah dia. Habis itu kayak ini dia. Nah, Jadi ini warga Bengkulu ya. Kok dia punya kebun di Jakarta sih? karena itu Karena dia beli tanah. karena mungkin dipikirnya ganja lebih menghasilkan daripada kopi. Cuman tibu. Enggak. Kopi itu bahannya selingan yo. Selingan dia. Jadi Sebenarnya yang dijual itu. lanjut. Ah, cuman 3 batang. Nah, kita tak tahu berapa batang lagi di belakang sana. Ya rupa yang dipanen, tinggal 3 aja. Tinggal 3 lagi. Bebek. Itu yang diinduk lagi kan. Nendo. Kelima Udah lah, ikan. kita tinggalkan nih ganja nih. You know I smoke a the ganja all of the time. Lanjut ke berita kedua ganti-ganti. Lanjut Apa? ganti. Mau Ini kita ada ngopi nih. 30 kurir ID Express resign massal tak terima perubahan alih status. Nah, Ada. sebanyak 30 orang kurir perusahaan jasa pengiriman barang Express Kota Jambi melakukan resign massal. Hal itu dipicu setelah pihak perusahaan melakukan perubahan perjanjian kerja waktu tertentu atau PWKT. Nah, PWKTP. Perjanjian PW kerja waktu tertentu itu artinya. PWKTP. Terbalik lah. Perjanjian waktu kerja tertentu berarti PWKT. Ya aku bilang tadi apa? Jangan baca Perjanjian sebelumnya kerja waktu. perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu. Gue dulu. Masih nggak dibahas. Oke, lanjut. Lanjut. Kita tengok berita Secepat apa nih Express ini? Nunggu dah ya. Imbas dari perubahan alih status di perusahaan sebanyak 30 kurir ID Express Kota Jambi, pemilih resign massal. Hal itu disuarakan dari Orangko selama 2 hari pada Rabu dan Kamis kemarin yang melakukan mogok kerja. Perubahan status dari yang dilakukan perusahaan ID Express mengubah status karyawan yang sedari awal perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT menjadi mitra dinilai merugikan kurir. Dengan berlakunya status mitra, maka karyawan ID Express merasa terbebankan dan pendapatan Orangko pun menurun. Karena saat berstatus mitra hanya dibayar Rp50.000 per hari, sedangkan status karyawan kurir bisa mendapatkan Rp2 juta per bulan. Melakukan mogok tuh karena upah yang harusnya dari sekian mungkin 2 juta lah kemarin tuh kan bang, dipotong menjadi 50 per hari. Nah itu kalau dihitung-hitung juga tidak masuk bang, karena 50 kami belum tentu kerja full 30 hari. Kalau dihitung-hitung paling bisa kerja selama sekitar 3 atau 2 minggu lah. Jadi kami mikir-mikir tidak masuk hitungan dulu. Selain itu ada lagi bang? Ya karena kami dari kontrak bang, itu secara tidak langsung ke pemutusan sepihak. Walaupun di briefingin dengan rame kayak gitu, sebelumnya kami kan tidak tahu gitu. Mungkin kalau kami tahu, kami juga tidak bakal kayak gini gitu. Kapan aksi mogok itu bang? Kemarin bang, tepatnya di tanggal 21. Berapa orang bang yang mogok untuk kerja di situ bang? Kurang lebih 5-80 orang bang. Oh 5-80 orang ya. Rincinya saya tidak tahu bang ya. Ya. Jadi status abang sekarang nih bang? Saya sudah resign bang. Resign kayak mana kronologi resign kemarin itu bang? Ya kami ngelakuin aksi mogok bang. Pertama kami datangi Dipnaker, terus pihak Dipnaker bilang ada seseorang yang ditunggu kan. Jadi kami juga tidak bisa nunggu, kami butuh kepastian kan. Makanya kami bergerak ke kantor kami yang di Teho, rame-rame ke sana. Kami butuh kepastian juga, dan kami nemui orang-orang sana. Sementara itu, HRD ID Express Kota Jambi Rudi mengatakan pihak pekerja yang meminta untuk mengundurkan diri karena tidak setuju dengan sistem pengupahan yang baru dan pihaknya membantah adanya isu PHK massal. Tujuan dari alih status tersebut untuk menyaring kurir yang produktif dan kurir yang tak produktif. Sosialisasi ke seluruh karyawan di perusahaan kita. Jadi untuk isi sosialisasi tersebut ini perihal ada perubahan ini Pak, perubahan dari segi perhitungan penggajian dengan metode firing ini Pak. Ya. Terus itu kenapa sih begitu? Karena untuk saat ini kan kalau dari kita sendiri memang lebih sulit untuk mencari atau menyaring kurir-kurir yang produktif itu Pak.
Dimas Sanjaya, Jack TV, ngabari. Nah tuh, jadi itu salah satu kurir, Berhenti. salah tiga kurir ngoceh-ngoceh itu salah satu. Berhenti masalah. Jadi orang tuh resign masa. Jadi itu Penyebabnya apa? karena katanya ada keputusan sepihak dari perusahaan Oh. kayak mengganti bukan gaji kayak mengganti statusnya kan awalnya pekerja gitu. Status kontraknya tuh. Iya pekerja jadi mitra, jadi kayak cuman mitra doang, rekan kerja doang. Lebih Dan itu smart. kalau mitra Lebih smart dia sekarang. kena kebas. Aku nonton Pak. Ya, kenapa juga? Makan jam. Ya. Jadi kalau mitra tuh katanya cuma sehari itu cuma digaji 50.000, sedangkan kalau pekerja tuh per bulannya bisa 2 juta. Jadi kalau dihitung-hitung 50 kali 30 hari berarti Itu berkurang 500.000 kan, lumayan kan. Itu belum tentu masuk dia sebulan tuh kan. Iya Masuk full karena itu kan. iya karena ini kan mitra, jatuhnya mitra kan enggak kerja. Palingan 2 minggu, 3 minggu dia masuk. Jadi tidak masuk lagi hitung-hitungan orang Iya tuh. sih, iya benar. Ada libur itu. Karena ada libur benar. 50 sehari. Iya sih, jadi jauh. Ini kenapa? Kok maksudnya kalau kayak gini kan orang ini udah kontrak dah, Pak. Kalau sepihak kayak gini kan pasti orangnya apa? Ya merasa Merugikan rugi lah, dong. merugikan dia lah. Merugikan. Makanya masal kan keluar Jadi masal. memutuskan resign massal, cari gawe lainnya. Gitu. 50.000. Hah? Kurir. Ya. Kok mana? Ya biasanya sebulan dapat 2 juta. Iya. Itu 50.000 bensin kan. Bensin makan. Habis? Yes. Itulah angkanya enggak masuk hitung-hitungan. Iya sih. Lebih baik kayak Ya udahlah nge-grab ya. Nge-grab ya, Pak. Ngojol. Ojol pun juga udah ada begitu rame juga sekarang. Kalau perasaan justru lebih lama karena Zaman kan, PPKM sekarang. ya kan karena kan kita tidak boleh makan di tempat, jadi bisa dibungkus. Kalau ojol-ojol sekarang Ke tempat. Orang masakan. malah angat Banyak lagi kan. yang angat tuh macam mana lah, lagi dapat tiup tuh. Ngeri. Ya ampun. Tuh kita break dulu lah ganti-ganti. Kita nak pesan apa dulu? Apa pesan ojol? Pesan makanan. Kon apa? Inian yo. Kon apa? Kalau tadi dakwah. Ada gua. Nggak ada lah kan. Ada aku bawa nggak? Ada lah, katanya ngajak kopi. Ya dah sih bener dah sih, katanya naktir kopi. Dari 2 bulan yang lalu. Kau Tunggu gajian kan tuh. Kau tuh sibuk terus. Kau jangan sekali janji sama cewek apa kau ingat 2 bulan yang lalu apa lu lupa sih. Besok 2 tahun lagi aku ingat. Saya janji sama cewek. Tetap di keberitahuan entah apa-apa ganti-ganti. Kita di Iko Berita Tapua. Masih sama sampai Baperda. Wah, lasa. Ini di segmen 22 ada Pak? Ada ini. Ada apa tuh? Ada apa? Kepergok. Kepergok. Begitu. Nampak budak di jalan kami. Asik kepergok. Tapi ini beda. Siapa yang bergok? Kau tuh. Ini kepergok lagi manjat, Bang. Oh, Posisinya. manjat apa nih? Manjat rumah orang. Kirain Oh. manjat itu kan. Nih, Matang lah po. Oh, iya. kepergok. Ya, Apa sih? Apa yang lucu sih? Nggak tahu. kamu. Ayo. Boleh. Ayo. Boleh? Ah, Ayo. Oh, beda-bedaan. kode Oh, dia aja ya. Oke, ini kepergok maling di Pematang Sulur diamuk massa. Seorang pelaku tindak pencurian nyaris babak belur dihajar massa setelah kepergok warga sedang membongkar rumah salah seorang warga di RT 25 Pematang Sulur, Kecamatan Telanai-Pura. Pelaku langsung digiring warga ke Polsek Telanai-Pura. Makanya kalau nak bakar rumah tuh tunggu orang rumahnya dulu. Yang bongkar. Bongkar. Ayo, bongkar. Kita tengok beritanya ganti-ganti. Kayak mana cara membongkar itu. Oke, kita bongkar. Aksi pencurian dengan cara membobol atap dipergoki warga RT 25 Pematang Sulur, Kota Jambi. Pelaku nekat beraksi pada momen Lebaran Idul Adha kemarin. Dari keterangan warga yang enggan disebutkan namanya, awalnya orang curiga dengan gerak-gerik pelaku kemudian menangkapnya. Namun sayangnya rekan pelaku berhasil melarikan diri, di mana seorang pelaku diketahui masuk sebagai eksekusi dengan menjebol atap rumah korbannya, dan seekor pelaku lainnya menunggu di luar rumah.
Pelaku nyaris baik menjadi bulan-bulanan wago yang datang sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian. Kapolsek Telanepura AKP Yumika Putra melalui Kanit Reskrim Ibda Hengki Lesmana mengatakan, mendapat laporan tersebut timnya langsung mengiring pelaku ke Mapolsek Telanepura. Tak ada barang-barang berharga yang berhasil didapatkan pelaku. Akan tetapi, atas hal tersebut atap rumah korban jebol karena dibongkar pelaku. Saat itu kasus tersebut tengah ditangani Polsek Telanepura untuk menangkap rekan dan dugaan komplotan pelaku. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabar. Kepergok ya pas lagi ngebongkar rumah tuh nian berarti lagi nganu atap. Ini siang, kejadian siang atau? Kirain tukangan. Ini kejadian siang atau? Baik iseng siang, Be. Siang. Siang. Ya Allah, hari mati. Atau nak mati kena gebuk Tidak nampak itu videonya. Ya ada, iya kan. Siapa tahu turunnya kejadiannya malam, orang tuh jemputnya pas siang, kan enggak tahu. Kawannya lari. Rupanya Betul. memang ini. Lari. Karena lari itu jadi orang teman curiga. Si kawannya lari. Ngapa kawannya lari lah, Kawan jahat ya. Itulah jangan percaya amat dengan kawan sekarang. Tuh. Oh, kemarin itu deh ya, nih. Kamu Biar paling jangan tuh. ninggalin. Enggak usah aja. Nah dia nih eksekutornya yang di apa nih yang ditangkap nih. Jadi yang si kok tuh mantau mungkin. Ya, mantau tuh lari. Mangkonya yang kena. Cuma Yang si Kok eksekutor. Soalnya di dalam dia eksekutor kan. Yang si kok mantau apa lah? Ada orang lari dok. Gak ada ngomong. Pernah enggak kau kayak gitu, Pak? Kak maling-maling manggo tuh, Pak. Dulu. Pernah. Maling-maling Ngerjain lapo. ngerjain kawan pernah. Ya. Di parah dan ditinggal di kawannya. Yakin lah. Ada kau manjat kan? Jadi, wah, ada mana wah? Lari gitu. Parah nih. Yang paling susah tuh maling apa lah? Maling apa? Maling. Ah, Sebenarnya nggak usah dicuri sih. oh, Asal mintanya baik-baik aja. minta. Sibuk nak maling, iyalah susah. Bisa ya minta ya? Minta tinggal dikasih tak? Jangan maling lah maksudnya. Kok dirampas gitu sih? Apa? Kan saingan maling aku banyak. Apalagi sama. Oke lanjut. Apa sih ya? Jadi tuh, untuk eksekutor. Eksekutor tuh coba lama-lama. Malam pun juga kalau nggak tertangkap tuh lah. Apalagi kalau ada anjing. Apalagi kalau malam ya, nak aku ini orang petengger gitu. Jadi ini yang pertama kali tahu tetangga atau orang rumah sih? Kayaknya orang rumah. Orang rumah. Ada orang di rumah. Ngapa dia naik? Itu tak jelas tadi tuh aku nonton itu. Makanya nampak itu udah digiring warga. Iya, pokoknya dia lah diikat nih tangannya. Iya, udah digiring warga. Kayaknya tetangga lah yang tahu kan. Mungkin warga. Hampir di Warga lah kurang. amu masyarakat di situ. Ya, itu sudah. Hampir. Sudah ada bilangnya hampir. Hampir. Tapi ada teh aku nengok wak tadi kayak ini. Ya. Langsung dipotong video. Kekerasan, mengandung kekerasan. Iya kan? Iya kan? Iya. Ngapa sih, Pak? Kau so asik deh. Ngapa sih, Pak? Lagi demam kan kayak? Lagi Coba ecek-ecek nukang itu dah. Ya tak ketahuan. Bawa palu atau bawa apa? cek kena prank keluarga. Bawa paku seember misalnya. Orang kan. Ya, satuan. Bang. Hei, Ya, Bang. dan ayah. Kayak Orang rumahnya juga. Itu lagi itu tuh. Yang kiri belum dipaku. Nggak sadar juga kan. Di berita keempat ada pelaku penggelapan HP diciduk polisi saat COD. COD kepanjangannya, Pak? Cok. Apa lah ya? Ada tuh COD. Apa sih bahasa Inggris? Bahasa Inggris tuh? dipotong atau katong kan cok kan. Apa? Awan tuh bacot. Oh itu. Bacot. Iyalah kan dia baca dulu di HP. Bacot. Bacot lo. Kau nih, Wak. Ini Itu bacot ya, pakai itu bacot. Bacot. Coba. Bacot dong beritanya. Oke, bacot. Seorang pelaku penggelapan handphone dibekuk polisi. Ia dibekuk setelah dipergoki sedang COD handphone hasil penggelapannya. COD. Penggelapan. Shot. Berarti bukan apa cot. Shot. COD. Jadi lain.
Nah, iya kan COD. Lagi pakai pula. Shot. Jadi dulu lah. Sohot. Oke, kita tuh tengok beritanya. COD di mana orang ini? Nasib naas dialami seorang pemuda yang kepergok polisi sedang COD handphone hasil penggelapan. Aksi COD pelaku itu diketahui saat polisi dan korban mengetahui keberadaan pelaku bahwa akan COD handphone korban di Jalan Jenderal Ahmad Talib Karya Simpang 4 Sipin, Telanai Pura. Dari keterangan saksi mata, kejadian tersebut berlangsung cepat pada Rabu 21 Juli sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sempat terjadi kejar-kejaran antar pelaku yang ditemani rekannya dengan polisi yang menangkap. Setelah tak berkutik diamankan polisi, pelaku langsung dibawa oleh pihak kepolisian. Ada peristiwa jambret itu sekira jam berapa ya, Bang? Kalau jambretnya udah ada jambret di sini, cuman tadi ada yang ketangkap gitu. Sekira jam berapa tuh, Bang? Ya, mungkin kalau jam 10 lebih lah. Ya. Informasinya itu karena lagi COD, Bang ya. Mau ketemuan, Bang. Katanya mau COD ya. Artinya berarti sudah diintai sama korban ini, Bang ya? Oh, kalau itu saya kurang paham. Yang jelas saya begitu datang dari sini nampak ada yang ketangkap lah, gitu aja. Berarti langsung dibawa pihak kepolisian, Bang ya? Iya, jadi tidak ada insiden gimana gitu kan, tidak ada yang dikeroyok. Ya. Jadi pokoknya aman lah. Siap. Langsung beberapa menit kemudian datang mobil dibawa lah ke polsek. Siap. Kadit Reskrim Polsek Telanai Pura Ibda Hengki Lesmana membenarkan adanya kejadian tersebut. Dari 2 orang diamankan, sekok pelaku ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dan sekok rekannya dibebaskan karena tak bersalah. Hingga saat itu pihak kepolisian masih mendalami kejadian tersebut. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari. Jadi penggelapan HP itu maksudnya kayak mana, Pak? Penggelapan HP itu digelapin. mungkin dia olah ketemuan. HP-nya keterangan mungkin udah gelap. Iya juga sih. Gelapan. Hitamnya apa ya? Keterangan sih. Kok gelap-gelap? Agak lucu pula. Jadi kayak mana penggelapannya maksudnya? Dia Dia ketemuan. Iya, ini kan HP itu hasil penggelapan. Maksudnya gimana? HP-nya hasil penggelapan. Iya, HP kan? yang di ini enggak? Yang digelapkannya. Dia tuh Dibawanya maling nah. Dibawanya kabur. Jadi itu maling HP. Oh, maling HP. Itu tadi yo. Aduh. Dia maling HP, terus dia dijualnya gitu ya. Iya, jadi dia tuh jual tuh COD-an, ketemuan, bayar di tempat gitu loh. Nah, tapi ketahuan sama yang punya HP yang dipalingnya tadi. Kok bisa ketahuan sih? Bengak. Bisa salah HP. Oh gitu. Tapi kan kalau Zaman dimatiin kemudian. segala macam Bisa sekarang HP itu lokasi ada mati lokasinya. semuanya. Oh gitu. Cuman aku tidak tahu tuh lokasi kau be. Nah, seharian kau. Ini aku lah. Apalagi orang kalau pengen tahu keseharian dulu semua. Enggak juga sih. Oh, ketempel tiap rumah dia tuh CCTV. Oke, itu tadi COD. Jadi si yang punya handphone nih ngelapor nih. Udah tahu lokasi COD-nya di mana. Iya. Tapi udah, gue bisa tahu. Kayak intel-intel Ya. orangnya. Yang COD itu punya Nggak, aku rasa yang punya Aku HP rasa dia ini- pancingnya emang nih. Ya dak. Kayaknya yang punya HP nih Pura-pura dia kan ini nak ketemuan sama dia kan. Nak beli punya HP. kawan nih nak beli dia. Kawan yang punya HP. Aduh, malang. Apa sih? Apa sih, Wak? sakit kau ni. Emang sakit, lagi Demam sakit. nih kayak ini ya ampun, Wak. Panas Makanya, juga. Wak, stay safe, stay healthy, stay with me. Dengan jiwa. Mu mabuk tak kau ni? Merah mata. Mana tuh? Mabuk. Aku kayak laser mata. Kayak ini, laser. Nembus. Oke, kita lanjut. Lanjut kan nih? Pedih. Break dulu lah, Wak. Pedih kalau laser. Break dulu, ganti-ganti. Balik lagi ganti-ganti. Masih setia lah ganti-ganti nih rupanya. Kok udah semangat nih Anji? Masuk. Dari nada tinggi kan langsung
Aku tuh gimana kau, aku nengok kau di lesunya, karena aku udah biasa banget kan kayak aku banyak kerja keras kan, masa cewek Kan yang jago kerja merah. keras gitu nah. Jago merah ngamuk lagi nih. Wah bahaya nih. Kemarin aku Biasanya kalau saya main semen jago merah nih, Wak Lasa Mbak buta. Itu kan nak ngomong. membabun buta. Nah ini nih, ada nih si jago merah ngamuk nih Pi. Di segmen 3 ada berita kelima tentang apa Wak? Yuk baca yuk. Rumah mewah di Ulu Gedong diamuk si jago merah. Api diduga berasal dari ledakan mobil di garasi. Si jago merah kembali mengamuk. Kali ini satu unit rumah permanen di RT 12 Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk hangus dilahap si jago merah. Kebakaran diduga dipicu dari ledakan mobil yang berada di garasi rumah. Ulu Gedong nih mana? Ulu Gedong di seberang. Oh seberang. di sebelah Ulu Ya, Ulu Gedong. Ulu Gedang dong. Gedong kita Gedong tuh besar. Aduh. Mungkin Mungkin pula lah. Kita tuh harus memberikan informasi yang valid walaupun kita di tahap rapuh. itu apinya. Kok mobilnya bisa meledak? Nah, itu dia. Yuk kita tengok dulu beritanya, ganti-ganti. Ini bakal panjang lagi, Mas. Tengok beritanya. Sekunit rumah mewah di RT 12 Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk dilahap si jago merah pada Kamis 22 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Api diduga bersumber dari ledakan seunit mobil yang sedang terparkir di garasi bawah rumah milik Zulfikri. Api dengan cepat menghanguskan isi rumah permanen tersebut karena di garasi bawah rumah tersebut menyimpan ratusan liter minyak pertalite dan tabung gas. Selain itu, saat memadamkan api sempat terjadi bunyi ledakan berkali-kali yang diduga berasal dari 2 unit mobil pribadi dan tabung gas yang ada di garasi rumah tersebut. Salah seorang warga mengatakan saat kejadian di dalam rumah sedang berkumpul dan keluarga baru baik menjemput anaknya. ada ya ada dia baru habis jemput anaknya kan. Sebanyak 10 armada pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api karena banyaknya material minyak. Petugas damkar kesulitan memadamkan api. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Periadi mengatakan selama 3 jam petugas baru dapat mendinginkan api. Atas hal itu pula, seorang petugas damkar atas nama Febri mengalami luka bakar saat memadamkan api. Kalau dari pihak keluarga tidak ada, cuma satu petugas damkar luka bakar. Di dalam rumah informasi ada ledakan, Pak. Itu dari minyak atau mobil, Pak? Minyak. Minyak jenis apa, Pak, dalam? Untuk minyak, untuk sementara pertalite sih. Ini informasi dari masyarakat memang itu keluarga memang dia punya pom bensin. Tak ada korban jiwa atas peristiwa itu, akan tetapi korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dimas Sanjaya, Jack TV, ngabari. Tuh ganti-ganti, wih kebakaran lumayan. Jadi ada beberapa kali ledakan tuh. Rumah mewah. Iyalah mobilnya 2, terus tuh ya dah sih. Kok bisa mobil kebakaran? Nah itu. Ada apinya berarti awal mulanya. Ya kan? Kok kayak jawab, Pak? Nah. Dia aku yang jawab atau kesal. Kan ada berarti apinya dulu nyambar mobil. Ya kan? Tak mustahil mobil meledak. Bisa dah. Bisa baik. Ini mobil lo kenapa dulu kok bisa meledak Ya gitu? karena api. Benci kan tuh. Konslet Iya ada konslet bisa kalah. api. keluar. Berarti posisi Bensin segala macam. berarti Bocor. posisi mobil Bla bla. posisi mobilnya hidup. Nah, enggak bisa. Kan ada aliran listrik. Ini jam berapa kejadiannya? Malam. Malam kan? Malam. Tidak lah, mobil jadi garasi. Jadi di garasi itu ada juga gas, Pi. Ada minyak juga tuh. Iya karena orang ini punya usaha pertalite juga, usaha bensin. Pertamini apa pom Iya bensin? kayak gitulah, Pertamini mungkin atau jual bensin gitulah. Jadi tuh ledakannya jadi besar kan ya untuk Jadi mengalami berduka cita lah. kerugian berapa, Be? Wih banyak ya? ratusan juta tadi berapa juta? Berapa juta? Mobil apa tuh? Mungkin rumahnya itu mewah, rumah mewah. Iya. Mobil 2. Mungkin lebih lah dari Terus tuh- ratusan juta. Iya lah, Terus tuh biaya ini juga dia punya usaha itu kan 1 M lah. Pomnya kebakar gue. udah nyampe 1 M. Berapa ratus? Pomnya kebakar gue. Enggak tahu kan. Katanya meledak-meledak. Ya tadi ada beritanya, mohon maaf.
Berapa juta, ratusan juta gitu loh. Mungkin lebih. Ya semoga kerugian yang Diterima, kamu ngomong kerugian gitu diterima terus. atau kerugian dicipta, kerugian yang diperoleh apa. Semoga kerugian dari pemilik rumah tersebut segera diganti dah. Segera kembali lagi. Sama Ya sama biarlah. Tuhan, mohon maaf, aku udah telat ngantinya, Pak. Usaha dulu. Gak emosi. Usaha. Ini bukan apa ya Dan kamu aku. rezekinya malah semakin berlimpah. Amin. Amin. Oke, ini masih menyangkut masalah kebakaran juga nih. Api lah, ya kan? Tetap mobil juga. Berhubung yang berkaitan dengan mobil juga. Kira api cemburu tadi. Aduh, api asmara kirain. Aku terbakar cemburu saat melihatmu. Kayaknya lirik lagi. Pergi dengan Kan enggak gitu liriknya ganti-ganti. Ya, Bo. Diberitakan ganti-ganti ada mobil pemadam tergelincir saat menuju lokasi kebakaran. Digelincir ya. Tergelincir, terpleset, tergelis. Sementara itu saat ini sedih loh. Kok aduh. Jadi ya yang berita di mau tadi bersangkutan yang itu pemadam. Jadi bukan main. Jadi itu ada korban ternyata dari peristiwa rumah mewah kebakar tadi. Yaitu jadi ini Ada yang meninggal mobil pemadamnya itu pas menuju ke sana itu ternyata kecelakaan. Ini tergelincir tadi, tergelincir. terpleset. Bayangin lah dewek tayo tergelincir apa coba? Ekspresinya. Apa? Mobil pemadam tuh tolonglah nengok jalan dulu. Kan gelincir. Allahu Akbar, mobil nih. Kayak mana kok bisa tergelincir? Licin, Kenapa? mungkin licin. Lebih enaknya kita tengok dulu Pi beritanya. Gitu dulu aku belum selesai baca. Belum selesai. Jadi nih, Aku fokus, ini ya. saat menuju ke lokasi kebakaran di Ulu. Lama tidak bisa dikasih sih. Akibatnya 3 petugas damkar itu mengalami luka serius tuh atas insiden ini. Oh, Wak. udah ada yang meninggal kan? Alhamdulillah tidak patah-patah, katanya leher. Udah, serius aku. Tadi beritanya gitu leher. Oh yang kau baca tuh. Kok Ada di beritanya. kok belum nonton beritanya? Ayo kita tonton. Kau patah-patah. Kita tonton ganti-ganti. Iya sih. Yuk kita tengok dulu. Begitulah suasana lokasi tergelincirnya seka unit pemadam kebakaran di wilayah Olak Kemang, Danau Teluk saat hendak menuju lokasi kebakaran di RT 12 Ulu Gedong pada Kamis 22 Juli malam. Seka unit mobil pemadam kebakaran itu terguling ke dalam jurang sedalam kurang lebih 5-10 meter. Atas insiden itu, 3 petugas damkar dilarikan ke rumah sakit. Seorang sopir atas nama Dodi mengalami leher kaku, Rudi mengalami luka jahit di bagian paha kanan, dan Yogi mengalami luka benjol di bagian sehingga harus dioperasi. Mobil pemadam tersebut baru dapat dievakuasi pada pukul 01.00 setelah petugas memadamkan api di lokasi kebakaran. Sebanyak 5 armada pemadam membantu mengangkat bangkai mobil menggunakan tali towing. Musibah kecelakaan malam hari menuju ke TKP, kondisi jalan gelap dan memang karena beriringan tidak lihat pinggir jalan dan armada jatuh ke luar jalan dan cukup dalam ke arah Parit. Kondisi sopir dan anggota gimana tuh Pak? Ya, Di armada ada 3 orang anggota, 1 supir, 2 petugas pemadam. Untuk supir hari ini masih di IGD Raden Matahir, kondisi leher sakit, kemudian dada sesak, kemudian pinggang juga sakit kaku. Nah kemudian yang nomor 2 atas nama Yogi itu kepala bagian belakang benjol dan memar, dan sekarang lagi di Abdul Manap untuk di scan. Kemudian yang satu lagi luka di paha sudah mendapat jahitan dari RS khas Olak Kemang dan sekarang sudah berada di rumah. rusak berat. Armada rusak berat, nanti kita cek dengan mekanik. Kalau yang bisa diperbaiki akan kita perbaiki, tapi kalau tidak nanti kita lakukan. Atas insiden itu, mobil tersebut mengalami rusak berat dan saat itu mobil tersebut sudah dibawa ke Makodamkar Kota Jambi. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabar.
Tergelincir ya. Tergelincir. Aku bayanginnya Tayo tau tak Tayo yang ada matanya mulutnya tuh. Tayo Nah, tuh. dia lagi macam tuh, treset. Tayo tuh Jadi bukan masuk ke jurang. bukan mobil itu. Iya bayangin bae lah, mohon maaf. Oh iya. Oke, aku bayangin dulu. Tayo. Kamu tahu Tayo? Iya, Tayo. Tayo lah tuh. Tayo itu Bukan dong. Si kecil. coba. Lah kok liriknya kayak gini? Iya kan? Tak ada dia. Tayo. Tayo. Iya si Iya, si kecil. kecil bangsat. Lanjut. Memang kayak gitu ya, asing ya. Nah jadi itu, jadi 3 orang nih, 2 orang tuh petugas pemadam kebakaran, 1 orang sopir. Alhamdulillah tidak kenapa-kenapa. Katanya kedalaman jurangnya 5-10 meter, lumayan kan? Penyebabnya ngapa bisa? Jalannya buruk atau Nah itu udah tahu. penerangannya kurang? Kenapa ya? Oh ya, penerangannya kurang. Kalau tergelincir berarti nggak ada jalan nak. Dan penerangannya, Bang. Bahasanya Itu tadi tuh. Gara-gara penerangannya kurang gelap di situ. kurang gelap. Oke, karena kurang gelap jadi tergelincir ganti-ganti. Kalau Kurang gelap ya aman. Jadi kalau nggak bisa keterangan gitu, itu terlalu terang tuh, jadi Iya. harus agak gelap gitu nah. Kamu tidak ada yang sopan ya saya. Aku belum selesai ngomong ada Nah, potong. Ada aduh kurang nih. gelap. Kurang gelap. Kurang gelap ya. nah. Kurang gelap apa lagi? Lah Bisa. sampai tergelincirnya itu. Di jalannya gelap di situ. Oh, kurang. Jadi kurang apa? Kekurangan penerangan gitu. Ah, Nah, maksud kan aku tadi. kurang. Aduh, aku mau bilang aku kurang. Nah, kita flashback ya. Videonya tadi reply lah. Gara-gara penerangannya kurang gelap di situ. Oke, aku Kurang gelap. Ganti-ganti menyaksikan. iya. Kami dan berjuta-juta penonton menyaksikan kau bilang kurang gelap. Beribu-ribu penonton, Berjuta berjuta-juta. dong. Beribu kan tiketnya ya, tapi kan banyak. Berita yang paling oke. Asik. Asik. Ini gila. Gila terus. Yuk dapat sembako yuk. Nah itu jadi kayak baru nih Pak. Jalannya buruk. Ulu Gedong, aku nggak tahu kalau jalan ke Ulu Gedong macam mana. Yang jelas sopirnya ini tidak ada fokus. Jalannya buruk juga, terus gelap. Iya sih, kayaknya faktor utama itu karena gelap. Karena kan ini kejadian malam, harus berangkat malam. Nah jadi ini damkar daerah mana kan? Ulu Gedong tuh seberang apa Jambi? Yang tadi yang kita bawa berita tadi. Iya maksudnya kota Jambi apa Muaro Jambi? Sebekang itu apa? Jadi Oh masih Muaro kota lah. ya. buat kota. Oh ya kota. Oh berarti damkar yang dekat sini lah. Iya, iya. Damkar yang di sini. Semoga Tumben sih masih enggak guys mau utang hari ya. anyut dong. Cepat aku juga. Nian ya Allah. Jangan kan di sana bang. Di sini juga jalan-jalan di sini penerangannya juga kurang bang. Aku tengok, aku balik malam nak. Kadang hidup lampunya, lampu jalan tuh kadang tidak. Soalnya lah, lampu aku tidak ada, motor aku tidak ada lampunya. Nah itu salah siapa? Salah siapa? Agak tiba konslet dia, nyalahin. Aku nak melawak, aku kamu nyalahin. Wah, dah lah, bawa lah berita. Pokoknya ganti-ganti. Pokoknya yang korban, yang 3 orang korban tadi. Nih, jalannya. Agak dulu, kita Oke, doakan oke, dulu oke, yang oke. lagi sakit nih. cepat buat- sembuh. Iya, cepat pulih. Boleh. Biar dapat Bisa beraktivitas melakukan seperti aktivitas lagi. Dia bisa menjadi pahlawan lagi. Oke, Ya. pantang pulang sebelum padam. Wih, Pahlawan dulu dapat. Ya, abang damkar yuk. Ayo. Yuk, pantang pulang sebelum cinta. Ini bang, 08. Bang damkar yuk. Pantang pulang sebelum cinta. Kita break dulu ganti-ganti. Pantang pulang sebelum saya. Apa sih Ilham sih? Wak. Siapa Ilham? Siapa Ilham? Budak bang. Yang jual itu ya, datang tuh. ya? Iya, Oh. jual toge. Oh, yang beban keluarga nih. Iya. Iya, memang keluarga. Memang abang Ilham tuh beban keluarga. PPKM. Pokoknya sampai PKM. Iya. Dari beban keluarga. PNBO. Jual kopi macam Open BO atau di patroli. Tetap di sini ya ganti-ganti karena masih ada sikap berita lagi. Yang enggak kalah hotnya asik. Nah itu agak loh, aku nak ngasih tahu kok Apa? jalannya dikasih lampu lah. Oh iya, ini bersangkutan Untuk- dengan Wak tadi iya, bilang nggak sih Wak? untuk- Jalan-jalan itu gelap. Untuk apa?
untuk ya lebih terang. Jadi untuk yang nggak punya lampu di motornya tuh dikasih lampu, mohon maaf. Iya. Udah jalan gelap. Ya kasih lampu motor lah. nggak ada lampu. Jangan kayak ada orang tuh nggak kayak lampu. Nah, kecelakaan loh. Kau tuh udah ngomong tadi, Pak, orang udah tahu orang Di mana kecelakaan, yang siapa yang salah? Dia pula yang marah kan? Lampu salah. Salah lampu lah. Mati. Lampu tak hidup. ngapa di motor asli mantap lah tuh. Oke, break. Tetap di sini ganti-ganti ya. Oke, action. Nih, Ganti-ganti, ada kabar ketujuh nih, ganti-ganti. Ada berita ketujuh nih. berita terakhir. Baca, Pak. Nah, lama lagi aku ketemu kau. Segmen terakhir. In the high, in the cost. Oh, ini. Apa tuh, Pak? In the high, in the cost lah, Pak. Apa nih? Tolong penjelasan, Pak. Remaja. Oh, bikin tugas. Tugas biologi. Iya, biologis. Kukira pertanian loh. Oke, sejumlah pasangan remaja di bawah umur diamankan Dinas Sosial Kota Jambi. Mereka diamankan lantaran membuat resah warga setempat karena kerap berduaan di rumah kos hingga larut malam. Ya kan kita nggak tahu ya, tengah malam tuh bisa jadi karena tugas kelompok, ya kan, benar kan ya? Malam tapi tiap hari tugas. Jam lah. Jam berapa ini? Tugasnya tiap hari. Iya, ya kan pandemi kan, tugasnya kan online semua. Jadi mungkin sih kayak nanti punya laptop. Mungkin di kosan tuh ada wifi kan, ya kan? Coba bisa jadi kan. Jadi bermalam-malam di situ buat tugas. Tugas apa? Tugas apa? Biologi. Tugas negara. Biologi. Tugas biologi. Nah, aku kira tugas pertanian loh. Kan bercocok tanam. Ternak. Iya, itu mafia. Iya, nanam orang tuh belajar ini memang Oh, ini masalah sen lah nih. masalah sains. Biologi. Iya. IPA. Tengok lah. Tengoklah dulu. Mau sudah baca di sana? Belum, Mbak. Jadi sejumlah pasangan remaja di bawah umur Sudah. Sudah. Itu baca. Oh ya sudah. Tuh, kita tengok beritanya. Ngapain sih? Dinas Sosial Kota Jambi mengamankan sejumlah pasangan remaja yang kerap membuat resah warga lantaran kerap berdua-duaan di rumah kos hingga larut malam. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi Thoyib Abdul Qadir mengatakan, dari pengamanan tersebut belum didapat indikasi adanya kegiatan prostitusi dan lain sebagainya, seperti temuan-temuan sebelumnya. Merazia dan membina anak-anak ini karena baru sekali. Nah, maka di sini kami adakan kegiatan reidentifikasi dan pembinaan melalui orang tuanya dan soal perjanjian. Saya itu untuk penanganan pertamanya. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Nopi Arman mengatakan, remaja yang diamankan tersebut merupakan anak-anak di bawah umur atau usia sekolah. Para remaja itu selanjutnya akan diberikan pembinaan, reunifikasi atau dikembalikan kepada pihak keluarga. Terhadap remaja ini kami dapat laporan dari Pak Lurah Rawasari dan Ketua RT setempat, yang mana bahwa ada salah satu rumah kos yang di wilayahnya itu sedang ada anak-anak remaja berkumpul-kumpul dan menimbulkan keresahan masyarakat di situ. Setelah berkoordinasi dengan kami pihak kelurahan, kami melakukan patroli, melakukan sidak ke lokasi rumah kos tersebut. Dari hasil penjaringan kami di lapangan, didapatlah 9 orang anak remaja putra dan remaja putri. Remaja putrinya ada 5 orang, remaja putranya ada 4 orang. Lilis Karolina, Cek TV, ngabar. Nggak ditayangin, Wak, ngapainnya? Ya kali. Tidak lah, orang itu biasa lah. Tapi itu 5 cewek, 4 cowok. Wow, baik. Nah itu maksudnya kayak mana? Satu kamar tuh isinya berapa? Apa sih kok kamar tuh 99 orang tuh? Vulgarnya enggak sekarang? Apa? Baik. Itu coklat. Masuk sponsor. Itu
Tidak, ini nih satu kamar 9 orang atau beda-beda tuh udah tahu. Itu temukannya 9 orang dalam satu tempat. Berarti ya Nah berarti ya itulah kan. tugas Berarti kan kelompok. Tugas kelompok. Kelompok. Cuman karena orang nih statusnya pelajar remaja. Tengah malam Tengah kan. malam. Jadi warga tuh resah nih, ngapo nih budak nih, apa main games kan, kada tahu. Mabar mungkin kan Ya dalam. apa main judi kan, orang mungkin khawatirnya itu. Mungkin khawatirnya main judi. Tahu lah deh kan warga namanya kan. Iya, kan khawatirnya mungkin orang tuh make barang gitu nah. Karena berombongan kan, bener gak sih? Make orang juga. Karena Make orang berkerumun gitu. kayak gitu nah. Make Takutnya orang. mabuk-mabukan cuman. Iyalah mabuk itu. Mabuk apa? Mabuk naik. Mabuk kepayang. Mabuk kepayang. Mabuk mantap. Ini berarti kosnya bebas ya? Kayaknya iyalah. Daerah mana tuh? Caranya. Iya, tidak kan biar aku hindari soalnya udah kerasia. Gue pengen ya? Pengen aku kos ya? Aku ada. Biar aku hindari. Aku ada. Oh ini backlist nih, bisa pakai. Mana bisa lah. Warganya resek guys. Tidak kan tidak mak. Mak aku nonton. Spicy meat. Yeah boy. Udahlah ganti-ganti, itulah berita kita hari ini ganti-ganti. Udahlah. Tolonglah. Lagi lama ketemu kau lagi. Nyanyi kau udah masuk. Masuk aku. Dia kan kemarin Aku comeback, janji. comeback janjang. Ini. Dia kan kemarin liburan sebulan. 2 bulan aku liburan. Udah memang lagi Udah ke pantai, lagi Bang? tabrak-tabrakan dengan hal yang lain baik. Jadi aku pamit Nikah ya? kemarin sebulan. Bulan madu ya? Tidak sih, tidak bulan madu nih, date inai dah. Soalnya makai Jadi kalau bulan madu harus pakai inai. Tidak, maksudnya kalau udah nikah kan berarti kalau bulan madu. Enggak juga sih. Orang di inai kan bebas baik, enggak ada harus nikah. Hah? Keluarga siapa? Kayak mana sih? Keluarga Amerika we. Iya kan kalau Jambi kan inai, Pak. Iya Bina. Emang kebetulan aku tuh inai yang bisa dikopek-kopek tuh. Oh, Hena. Menatang tuh. Hena kan ada namanya. Hena itu. Hena. Tinta Hena. Namanya Hena. Aduh. Udahlah ganti-ganti, memang udah tak nyambung lagi, udah tak sehat lagi. Hena. Kemarin tuh. Hena. Banyak nanya ya. Tapi aku nak masuk. Iya, pomanya nanyain. Klarifikasi. Masa sih banyak nanyain? Coba. Masa sih banyak Coba. nanyain? Kau jelasin. Iya, jadi memang lagi ada hal memang kayak Liburan. Kau berliburan macam mana ada hal-hal apa? ya memang ada hal ya, kebetulan ibu lagi sakit waktu itu, memang kan tidak enak kan kita harus pergi. Moga ibu cepat sehat. Iya, sekarang alhamdulillah. Mak sih sok ibu kali ya. Mak. Bunda. Mami. Mama. Pokoknya Jadi mohon maaf ya, Supik ngilang 3 kali cuma nggak sih? Tidak. 3 kali pertemuan kan ya. bukan cuman penonton yang apa jutaan tuh yang kehilangan. Aku juga merasa kehilangan. Anu lagunya tuh, Pak. Yuk bisa yuk. Ku merasa telah kehilangan. Kayak gitu lah soalnya. Firman. Jing jing jing. Berarti Firman tuh lagunya ada kata-kata gila ada. Hah? Ada kata-kata gila. Yo ada. Aku gila. Aku OGD. Aku Oceng. ODGJ. Kan ganti-ganti udah aku bilang, udah ada sehat lagi, udah. Kan Udah. boleh mau gila Sarah. Yo ODGJ. Ah. Aku ODGJ. Aku gini. Lah berubah ada. Aku liriknya. Aku ODGJ. Enak ya? Coba kau pasti bisa kau ngenain no. Kau kan penyanyi. Coba. Enggak. Aku ODGJ. Enggak enak nih. Kayak gua aja katanya. Aku gila kayak itu kan ada. Ya ngapa dah aku gangguan jiwa. Itu masuk. Gua mental. Aku kena mental. Kena mental lah ya bola lah. Kalau sudah. Udahlah ganti-ganti, udahlah. Tolong udah. Please. Udahlah ganti-ganti ya. Nih kami nak nongkrong nih ganti-ganti. Kok soalnya ngomongnya udah mulai omongan nongkrongan. Ngomong apa kan? Oke, ganti-ganti sampai situ dulu berita kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjut lagi dengan berita
yang bagus-bagus. Iya, berita-berita yang kecelakaan hari ini semoga membaik rumahnya. Nah, ini mau bisa bagus. Bagus semua beritanya. Kan beritanya asli galau. Bagus jalan loh. Date dah ya bagus, Ya, kriminal lah. kriminal. Bongkar rumah Maksudnya orang tuh- bagus. Orang kecelakaan bagus, Wak. Kan Bagus kau ya. videonya kan bagus, Pi. Iya. Kayak wajah kan aku. Apa sih, Pak? Nah, rusak deh, udah rusak. Oke lah, saya sobek baper. Ayo, wasa. Mohon maaf kalau kurang-kurang. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Rabu jam 8 malam, dan Kamis jam 5 sore. Oke, ganti-ganti. Masih ingat Tunggu kami minggu depan ganti-ganti ya. nonton kalau TV tidak ada di rumah nih, nonton. stream.jaktv.co.id. Bener gak? Di YouTube. Bener lah. Dia yang paling hafal. Aku hafal. Di YouTube juga ada kan, jangan dicari be. Tapi carinya tuh di Jack TV ya ganti-ganti biar ketemu. Iya. Di Sekalian juga subscribe. TV-nya. Iya bener. Like, comment, share. Kayak orang YouTubers kan aku dah. Yaudahlah sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Segeralah tobat dirimu, silakan saja dicoba sayang. Kalau mau pakai jaran goyang, karena ku sudah punya penangkal. Baca Quran, baca Quran. Kamu mau pakai semar mesem, supaya aku jadi kesemsem. Aku tiap malam takkan merem, sholat malam, sholat malam. Ini terakhir cara untuk sadarkan kamu. Jika ini gagal, kan ku ruqyah dirimu. Silakan saja dicoba sayang, kalau mau pakai jaran goyang, karena ku sudah punya penangkal. Baca Quran, baca Quran.